Selamat malam teman-teman semuanya dan Pak Yopi yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Rafael Metisi Payung dari kelas 12-5 nomor urut 29. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai olahraga renang untuk mengayai nilai PJOK saya. Nah, saya akan membagi video ini ke dalam beberapa bagian untuk membagi materi renang menjadi lebih mudah dipahami. Langsung saja kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu definisi dari renang. Renang adalah olahraga yang dilakukan di air dengan menggerakkan kaki dan tangan untuk tidak tenggelam. Nah, itulah kesimpulan yang saya dapat setelah mencari di berbagai sumber internet. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah renang. Sejarah renang saya bagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama ialah zaman prasejarah atau kuno. Nah, ini saya sambungin ya teman-teman. Zaman prasejarah itu orang berenang itu untuk kemampuan bertahan hidup. Sedangkan pada zaman kuno orang itu udah berenang untuk olahraga, sebagai olahraga. Nah, kenapa? Karena waktu zaman kuno itu ditemukan di lukisan-lukisan Mesir, orang-orang Mesir itu berenang. Nah, itu istilahnya mereka untuk olahraga, teman-teman. Nah, selanjutnya di literatur Romawi dan Yunani juga disebutkan bahwa mereka menggunakan renang sebagai media atau sebagai olahraga untuk pelatihan militer. Nah, itulah pada zaman kuno renang itu sudah emang udah dipakai sebagai itu. Nah, pas zaman masuk ke depannya, pada zaman pertengahan renang itu mulai menurun popularitasnya. Hal itu dikarenakan pada zaman pertengahan renang dianggap tidak bermoral dan berbahaya. Kenapa dianggap tidak bermoral? Karena renang itu identik dengan pakaian minim. Nah, kenapa dianggap berbahaya? Karena pada saat itu banyak virus yang menyebar melalui media air sehingga memungkinkan seseorang yang berenang itu terkena penyakit. Nah, selanjutnya pada zaman modern awal, itu pada abad ke-19 tepatnya, nah dimulailah masa kemasan renang ya. Maksudnya renang itu mulai berkembang. Pertama itu diciptakanlah kolam renang modern pertama di dunia di London. Selain yang bernama kolam renang Santo George Bath. Nah, setelah itu renang mulai dinyatakan sebagai cabang olimpiade ya pada Olimpiade Athena tahun 1896 kalau saya tidak salah ya. Dan di situ baru khusus untuk pria, olimpiade pria. Nah, pas untuk olimpiade wanita itu pada beberapa tahun selanjutnya, itu pada tahun 1912 itu untuk wanita. Nah, pada tahun 1908, nah tepat seperti kolam renang pertama muncul di dunia di tempat yang sama, yaitu di London, diciptakanlah Federasi Internasional untuk cabang olahraga akuatik ini, yaitu FINA, Federation International Nation. Ya, ini kayak gitu teman-teman. Nah, setelah itu olahraga renang untuk olahraga renang Indonesia ya, perkembangan Indonesia sebenarnya seperti yang saya bilang di awal, karena masyarakat Indonesia dulu manusia prasejarah juga pastinya, mereka menggunakan renang sebagai kemampuan bertahan hidup. Tapi setelahnya renang diperkenalkan sebagai olahraga saat masyarakat Indonesia dijajah oleh pemerintahan kolonial ya. Saat dijajah mereka melihat budaya Eropa, mereka melihat renang. Nah, setelah itu masyarakat Indonesia mulai meniru budaya renang. Nah, setelah itu tahun 1951 didirikanlah Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI. Nah, semenjak itu Indonesia mulai memasuki ajang-ajang olimpiade seperti SEA Games dan Asian Games dan mulai menorehkan prestasi di bidang renang ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas teknik dasar renang. Tentunya olahraga itu pasti mempunyai tekniknya ya teman-teman ya. Nah, teknik dasar renang ini saya akan mengambil 5 ya teman-teman ya. Ada 5 teknik dasar, yaitu meluncur, pernapasan, gerakan kaki, gerakan tangan, dan koordinasi. Teknik meluncur, jadi karena olahraga renang itu dilakukan di kolam renang pada sekarang ini, pada olimpiade dan berbagai perlombaan lainnya, maka perlu diperhitungkan teknik meluncur ya, dari tepi kolam renang sampai ke tepi ujung lainnya. Nah, itu perlu diperhatikan teknik meluncurnya. Umumnya orang-orang itu tekniknya itu dari antara teknik lompat sama teknik mendorong ya. Jadi didorong tubuhnya dari dinding tepi kolam renang. Itu teknik meluncur yang pertama. Yang kedua itu ada teknik pernapasan. Nah, umumnya orang-orang itu mengambil napas
waktu mereka nggak istilahnya waktu kepala mereka berada di atas permukaan air ya teman-teman ya, dan mereka membuang napasnya itu waktu mereka lagi ada di dalam air, muka mereka lagi ada di dalam air, jadi kepala mereka lagi ada di permukaan air. Nah itu mereka buang napas di situ. Nah umumnya itu pakai mulut atau hidung. Selanjutnya ada gerakan kaki dan gerakan tangan. Tentu seperti yang saya bilang di awal, olahraga yang menggunakan gerakan kaki dan tangan. Nah gerakan kaki dan tangan ini sangat penting ya, karena gerakan kaki dan tangan adalah fondasi bagaimana seseorang itu bisa bergerak dan menjaga ritmenya agar tidak tenggelam pada olahraga renang ini. Nah gerakan kaki ini bisa terbagi-bagi menjadi beberapa macam yang sangat banyak menurut gaya-gaya yang akan saya bahas nantinya. Nah sama begitu pula dengan gerakan tangan. Nah selanjutnya yang terakhir ialah koordinasi. Nah koordinasi ini penting, di mana dia menyatukan gerakan kaki, gerakan tangan, dan pernapasan, di mana perlu ada keseimbangan antara ketiga hal tersebut sehingga seseorang tidak tenggelam dan bisa memperoleh kecepatan dan teknik yang baik. Istilahnya teknik yang baik kan ya kalau misalnya dia cederanya nggak ada, habis itu dia bisa melakukan teknik yang benar, kelelahannya berkurang. Nah itu kan teknik yang baik. Nah kalau kita bisa mencapai teknik yang baik dengan koordinasi yang baik antara tiga aspek yang saya sebutkan: pernapasan, latihan pernapasan, gerakan kaki, dan gerakan tangan. Nah itulah teknik-teknik dasar renang dan selanjutnya akan kita bahas gaya renang. Gaya renang itu ada banyak teman-teman, tapi yang akan saya bahas cuma 4: gaya dada, gaya bebas, punggung, dan kupu-kupu. Dimulai dari gaya dada. Nah sebelumnya kita akan menonton video ini. Setelah kita menonton video itu, gaya dada bisa kita lihat ya teman-teman ya. Gaya dada itu posisi tubuh, kita mulai dari posisi tubuhnya itu horizontal, kepala yang menghadap ke air ya. Jadi posisi tubuhnya itu ke air. Nah habis itu dia mulai gerakan tangannya itu seperti telapak tangannya bertemu ya teman-teman ya. Habis itu dia dari dada, jadi kedua telapak tangannya bertemu di dada. Habis itu dia mendorong air ke depan, dan nantinya dia bakal membuka tangannya. Nah pada saat itu pas buka, dia bakal ngerentangin tangannya ke samping dan dia bakal ditekuk sikutnya. Nah pas sudah ditekuk sikutnya, dia kedua telapak tangannya bakal ketemu lagi teman-teman. Nah itu untuk gerakan tangan dan posisi tubuh ya. Nah gerakan kakinya itu bakal mendang seperti katak teman-teman. Nah selanjutnya pernapasannya itu dilakukan ketika tangannya ditarik teman-teman ya. Itu kan bukan badannya sih sebenarnya, kepalanya naik ke atas permukaan air. Nah disitulah tepatnya kita mengambil napas di gaya dada ini. Nah kurang lebihnya seperti yang di video tadi. Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya bebas. Nah gaya bebas atau freestyle stroke. Nah freestyle stroke ini dia sedikit berbeda dari gaya dada. Dia itu sama-sama posisi tubuhnya tetap sama, sejajar, horizontal ya, streamline. Nah tapi dia itu nggak ngebuka gitu teman-teman, nggak ngebuka tangannya, tapi dia mengayun, jadi secara bergantian. Tangannya itu dari awalnya misalnya nih, awal kayak gini teman-teman nih, awalnya lurus, tangannya bakal ditarik ke belakang ya, tangan akan ditarik ke belakang dan diayun gitu teman-teman. Diayun ke depan, habis itu masuk ke dalam air, permukaan air. Habis itu gantian ya, kalau misalnya tangan kanannya permukaan dalam air, berarti tangan kirinya yang ngayuh teman-teman. Nah itu secara bergantian. Nah dan posisi kepalanya mengikuti gerakan tangannya. Jadi misalnya gerakan tangannya itu yang ke depan ya, yang lagi ngayuh itu tangan kanan, berarti kepala itu nengok ke arah kiri teman-teman ya. Jadi ikutin lah ya, kepalanya itu ngikutin gerakan tangannya. Jadi nggak mungkin kepalanya itu nengok tangannya lagi ngayuh ya, kayak gitu. Dan disitulah saat pernapasannya teman-teman ya. Jadi ketika karena kepalanya itu nggak sepenuhnya masuk air ya, 80% dalam permukaan air,
cuman nggak sepenuhnya. Nah pas dia belok itulah teman-teman, itu ngambil napas dan buangnya itu pas berada dalam air, pas di dalam lah ya, pas ngadep ke permukaan air, ke dalam airnya itu. Nah gerakan kakinya itu berbeda juga, dimana gerakan kaki dari gaya bebas ini adalah menendang naik turun ya, naik turun. Jadi istilahnya dia ya seperti yang akan ditampilkan di video ini. Nah, kira-kira seperti itu gaya bebas ya teman-teman ya. Kita bisa lihat sendiri gaya kakinya, gerakan kakinya itu naik turun. Dan itu yang bakal mendorong seseorang untuk terus ke depan. Nah, selanjutnya kita akan ada gaya punggung ya teman-teman ya, gaya punggung. Gaya punggung ini secara basic itu ialah gaya bebas. Iya gaya bebas, cuman dia ya seperti yang dibilang punggung, berarti punggungnya teman-teman. Berarti kan kalau gaya bebas itu telungkup ke dalam air, posisi tubuhnya, kepalanya ke dalam air, matanya ke air. Kalau misalnya gaya punggung kebalikannya, dia kepala bagian belakang punggungnya yang ke air, yang kena air. Jadi kepalanya ini, mukanya, matanya, hidungnya itu ada di luar air teman-teman, di atas permukaan air. Nah secara basicnya sama teman-teman. Jadi tapi dia nggak berubah ya teman-teman ya. Jadi dia nggak kayak gini, istilahnya bukan telapak tangannya yang di atas, tapi yang bagian jarinya ini. Nah itu cara melakukan gaya punggung. Untuk lebih jelasnya saya akan sampaikan video ini. Nah kayak gitu kira-kira gaya punggung ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan ada gaya kupu-kupu. Nah ini gaya kupu-kupu mungkin orang-orang banyak bilang susah ya. Nah gaya kupu-kupu ini dilakukan dengan cara ini posisi tubuhnya ini naik turun ya teman-teman ya. Gerakan kakinya itu menggunakan seperti lumba-lumba teman-teman. Jadi dia itu dihentak gitu teman-teman, dihentak. Ya untuk lebih jelasnya lihat video ini teman-teman. Nah setelah melihat video itu kita bisa lihat kalau gerakan kakinya itu dihentak menggunakan gerakan lumba-lumba gitu teman-teman. Nah habis itu pinggangnya itu meliuk gitu teman-teman. Jadi
biar menyesuaikan sama hentakan si kakinya itu. Nah, selanjutnya setelah kita lihat gerakan kaki dan pinggang ya, kita ngelihat gerakan tangannya teman-teman. Gerakan tangannya itu selaras sih sebenarnya dengan gerakan kakinya. Jadi ketika dihentak-hentak itu tangannya secara bersamaan ya, dua itu diayun seperti gaya bebas, cuman dia bersamaan teman, bukan bergantian. Nah, itu kira-kira seperti yang video tadi ya, mungkin sudah cukup jelas dari videonya bahwa gaya kupu-kupu ini gaya yang kebanyakan kalau kita lihat ya, ini gunain koordinasi yang cukup rumit karena dia bersamaan, dilakuin bersamaan, banyak bersamaan tuh, tangannya bersamaan, kakinya juga bersamaan. Nah, itu kalau kita lihat gaya kupu-kupu ini. Nah, selanjutnya setelah kita membahas mengenai gaya renang, kita akan membahas mengenai peraturan dan peralatan renang. Nah, sebenarnya saya nggak bakal banyak bahas tentang ini ya. Kita akan cuman bahas benar-benar apa ya teman-teman ya, basic dari basicnya aja. Nggak kita kutip dari peraturan resmi, cuman yang umumnya digunakan. Nah, kita masuk ke peraturan dan peralatan renang. Nah, peraturan untuk renang saya cuma ambil 3 yang basicnya aja. Yang pertama, start itu dimulai di dalam kolam atau di papan start. Jikalau ada seseorang yang mencuri start sebelum tanda start dimulai, maka orang tersebut akan didiskualifikasi. Yang kedua, tidak boleh menyentuh dasar kolam. Nah, kalau misalnya menyentuh dasar kolam itu dinyatakan gagal ya teman-teman, karena itu sama aja tenggelam. Nah, yang ketiga, setiap menyelesaikan lap, seorang peserta renang, perlombaan renang harus menyentuh dinding lap untuk menyelesaikan lapnya. Nah, itu 3 peraturan renang yang basicnya aja teman ya. Nah, selanjutnya peralatan dalam renang itu ada 4 yang saya ambil. Ada baju renang, topi renang, ada papan untuk pemula, sama kacamata renang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian keselamatan dan manfaat. Ini cuma sedikit aja juga teman-teman, keselamatan dalam renang. Jadi pertama, kita nggak bisa hindari di perairan terbuka ya, berenang di perairan terbuka itu hindari karena ya itu beresiko ya teman-teman ya, beresiko ntar hilang atau hanyut. Nah, selanjutnya kalau misalnya belum yakin sama kemampuan renang kita, gunakan pelampung ya, gunakan pelampung atau pengaman yang lainnya teman-teman. Nah, yang ketiga ya, keselamatan renang, patuhi setiap rambu-rambu yang ada di pantai. Misalnya di pantai, kalian lagi berenang di pantai, atau di kolam renang tempat kalian berenang. Nah, itu ya untuk keselamatan ya teman-teman ya. Yang terakhir dari bagian video ini ialah manfaat dari berenang. Saya juga bagi 3. Yang pertama itu untuk kesehatan fisik ya teman-teman ya, karena seperti yang kita tahu renang itu kan olahraga. Nah, jadi fisik kita itu diolah teman-teman, semakin menjadi bugar teman-teman ya, mulai dari kekuatan otot, kesehatan jantung. Nah, itu semakin diolah teman-teman di olahraganya. Nah, habis itu kita lihat juga manfaat renang itu dari sisi mental teman-teman. Jadi orang yang sering berenang itu bisa dapat mengurangi stres dan melatih konsentrasi dia, meningkatkan konsentrasi dia. Nah, yang terakhir ialah manfaat renang ialah untuk sebagai keselamatan ya teman-teman. Kenapa? Karena ya untuk bertahan hidup ya, kalau misalnya kita lagi dalam situasi yang tidak menguntungkan, kita lagi berada di lingkungan air yang lingkungan akuatik. Nah, kalau misalnya kita nggak punya kemampuan berenang ini, kemampuan bertahan hidup kita akan lebih kecil. Nah, itulah manfaat dari renang. Nah, terima kasih teman-teman semua yang udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin belajar renang lebih lanjut. Sekian dari saya. Terima kasih, selamat malam.